نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah Islam dan hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di tempat yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh hikmah, bulan yang banyak sekali kenikmatan, banyak sekali keberkahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang mengaku beriman, orang mukmin, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa itu ada dua macam. Ada dua kesolehan. Soleh individu, soleh pribadi, dan soleh sosial. Secara sosial atau secara kemasyarakatan. Kalau kita lihat secara sosial, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu akan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju surganya, yang mana surganya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Apa syarat-syarat yang bertakwa di sini? Adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dan orang yang bisa menahan amarah, dan orang yang bisa memaafkan terhadap manusia. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kesalehan individu jelas di dalam bulan puasa. Puasa ini menempa diri kita terhadap dua kesolehan tadi, yaitu kesolehan individu, pribadi, dan kesolehan sosial. Kita tidak bisa cuma mengharapkan kesolehan individu. Kita tidak cuma bisa mengharapkan hablum minallah kita baik, tapi hablum minan nas kita tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sedangkan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini adalah bulan
yang mana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang saleh secara pribadi dan juga orang yang saleh secara sosial. Ayat yang saya bacakan tadi, yang khotib bacakan tadi dalam surah Ali Imran ayat ke-134 tadi, bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa. Kita berpuasa supaya apa? Supaya bertakwa. Allah menjadikan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, apa tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Adapun salah satu tanda-tanda orang bertakwa apa? Mereka mau menginfakkan harta mereka, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Puasa melatih kita supaya kita mempunyai kepekaan sosial. Puasa disuruh kita menahan lapar. Puasa Allah menyuruh kita menahan haus supaya kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang miskin, sehingga kita punya kepekaan sosial. Kalau seandainya kita setelah puasa 2 bulan penuh, kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat kita tetap juga sifat orang yang pelit, orang yang bakhil. Tidak ada gunanya kita berpuasa sebulan penuh. Karena tanda-tanda orang yang bertakwa yang harus kita gapai selama bulan puasa ini adalah orang yang mau menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa juga kita dilatih supaya gemar bersedekah, berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah menginfakkan hartanya, bagaimana Rasulullah bersedekah di bulan-bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana azwadu bil khair fi Ramadan. Azwadu min ar-rih al-mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, bagaimana sifat kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Begitu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawannya ketika masuk di bulan Ramadan. Ini juga memberikan gambaran kepada kita, pelajaran kepada kita. Di bulan Ramadan ini mari kita niatkan, mari kita gembleng hati kita, pikiran kita, supaya kita gemar berinfak dan bersedekah, supaya kita mendapatkan titel yang bertakwa yang Allah janjikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang memiliki ketakwaan sosial ataupun kesalehan sosial tadi, yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza, yaitu orang yang selalu sering memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah kesolehan sosial. Saat sekarang ini kita ketahui bagaimana keadaan suasana, situasi kita pasca pandemi ini. Bagaimana orang cepat dilanda amarah, mungkin karena keterbatasan ekonomi, mungkin karena situasi yang lain. Disitulah kita diharapkan bagaimana kita bisa menjadi pemaaf kepada orang lain yang mungkin membuat kesalahan kepada kita. Begitu juga bulan puasa, begitu juga keadaan Ramadan. Di bulan puasa kita diharapkan bersabar. Bulan puasa bukan cuma hanya menahan lapar, haus, dan juga nafsu
suami istri, tetapi juga di bulan puasa kita diharapkan untuk menahan apa? Menahan amarah, melatih jiwa sabar. Inilah pendidikan di bulan puasa, di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah dan barokah ini. Ini adalah untuk menunjang kesalehan sosial kita bermasyarakat. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Menahan amarah dan mudah memaafkan. Inilah esensi daripada puasa yang kita lakukan. Dan ini adalah termasuk kesalahan sosial, hablum minan nas kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga, yang harus kita bina selama bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita keluar Ramadan menjadi hamba-hamba yang soleh secara pribadi dan juga hamba-hamba yang soleh secara sosial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Marilah kita biasakan, kita latih 30 hari sebulan penuh Ramadan ini, jauhkan dari sifat-sifat yang bakhil. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah mengancam orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil dalam surah Ali Imran-nya. Dan janganlah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil mengira bahwa apa yang mereka pelitkan, bahwa apa yang mereka bakhilkan dengan harta-harta yang Allah berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Tidak. Tetapi apabila mereka pelit terhadap apa-apa yang telah kami berikan, itu adalah suatu kejelekan, suatu kemungkaran, dan sesuatu dosa. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa ancamannya? Hartanya itu akan digulungkan, dirantaikan di lehernya di dalam api neraka kelak. Inilah siksaan ataupun ancaman bagi orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kadastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dalam surah At-Taubah. Dan adapun orang-orang yang menyimpan harta mereka, menyimpan emas perak mereka, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri mereka kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Apa itu? Di hari kiamat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari kiamat, harta mereka itu akan disetrikakan kepada mereka, akan disetrikakan kepada punggung-punggung mereka, jibah-jibah mereka, kening-kening mereka, ataupun kepada lambung-lambung mereka. Itulah siksaan bagi orang-orang yang mengumpulkan harta-harta emas-emas perak mereka. Marilah bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, yang mana kita dilatih, betul, kita dilatih untuk sholat, kita dilatih untuk bagaimana qiyamul lail, tilawah Al-Quran dan sebagainya untuk kesolehan pribadi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melatih kita bagaimana di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadi orang-orang yang benar bertakwa. Bertakwa dalam arti hablum minallah kita baik, dan juga hablum minan nas kita baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Salah satu amalan di bulan Ramadan ini, yang mana amalan itu melatih diri kita untuk selalu berempati kepada orang lain, adalah amalan mengeluarkan zakat fitrah. Karena salah satu syarat supaya kita diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Ini juga latihan buat kita. Zakat fitrah bukan hanya sekedar pada waktu itu kita mengeluarkan zakat berupa beras misalnya kepada fakir miskin, tetapi juga dengan pelajaran zakat fitrah ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Punya kepedulian buat saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi kondisi sekarang ini pasca pandemi ini, ya, mungkin banyak orang yang ekonominya, pekerjaannya, ya, ini mengharapkan uluran-uluran tangan kita, dan Allah mengecam bagi orang-orang yang tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang sangat-sangat membutuhkan.